Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita akan melakukan simulasi ya, bagaimana uji korelasi person di Fuse. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan data tabulasi penelitian kalian di Microsoft Excel, misalnya seperti ini ya. Kebetulan di sini ada dua variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi. Adakah korelasinya? Ini yang akan kita uji di Fuse. Kalau misalnya nanti kalian di sini ada lebih dari dua variabel, misalnya di sini ada BI rate dan sebagainya, bisa juga diuji korelasi di Fuse. Tapi kebetulan contohnya dua, jadi ini akan kita uji. Baik, langsung saja setelah kalian siapkan data tabulasinya di Microsoft Excel, selanjutnya adalah kalian buka Fuse. Kalau kalian punya Fuse 10, silakan Fuse 10. Kalau Fuse 13, silakan Fuse 13. Klik dua kali. Baik, setelah kalian buka Fuse-nya, kalian bisa membuat work file baru dengan cara klik file, new, kemudian work file, ya. Atau dengan cara yang lebih singkat yaitu Ctrl N. Nah, sama saja. Ctrl N. Kemudian kita lihat datanya. Nah, di sini datanya adalah tahunan. Jadi di sini annual. Annual. Kemudian di sini bukan data panel ya, tapi date regular frequency. Jadi untuk start date-nya dimulai dari tahun 2013. Kemudian end date-nya 2022. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita bisa beri nama atau tidak, terserah kalian. Langsung saja klik OK. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kalian mengimport file. Langkahnya adalah klik file, kemudian import from file. Setelah itu kalian cari di mana kalian punya data penelitian tadi. Korelasi portion ini. Setelah kalian temukan, kalian open. Kotak dialog seperti ini, kalian next saja, kemudian next. Untuk tahun, kalian ubah data tipenya menjadi date, ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi number, tingkat inflasi juga number. Setelah itu baru next. Kemudian di sini pastikan data time series-nya adalah tahun. Di sini tetap date species by data series, karena series ya, time series. Setelah itu di finish. Kemudian klik no. Akan muncul folder baru di work file. Di sini ada pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Selanjutnya adalah kalian akan menguji yang namanya statistik deskriptif. Kemudian setelah kalian tandai, klik Ctrl di keyword, kemudian seperti ini, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Kalian blok, kemudian klik kanan, open, as group. Nah, setelah ada grupnya, baru kalian bisa untuk statistik deskriptif. Caranya adalah klik view, deskriptif statistik, kemudian common. Nah, muncullah hasil statistik deskriptifnya.
Di sini kalian bisa interpretasikan hasil ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya min-nya berapa, 4,59. Median dari pertumbuhan ekonomi ini adalah 5 atau nilai tengahnya, maksimumnya 5,3, kemudian minimumnya 2,1, ya. Data yang diobservasi adalah 10. Kalian bisa menyimpan ini, ya, bisa disimpan karena hasil statistik deskriptif dengan cara klik freeze, kemudian name, tulis di sini statistik underscore deskriptif, ya. Kemudian oke. Nah, ini kalian buat saja. Di sini nanti akan muncul yang kalian simpan tadi, statistik deskriptif. Setelah itu, kalian sebelum melakukan uji korelasi harus melakukan uji asumsi klasik, ya. Uji normalitas, kemudian heterokedastisitas, atau uji autokorelasi, atau uji multikolinearitas. Langkahnya adalah kalian sebelumnya kalau kalian ingin melakukan uji asumsi klasik untuk pada data korelasi, maka kalian harus meminjam fungsi dari regresi sederhana, ya, karena ini cuma 2 variabel. Klik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga tingkat inflasi, klik kanan, kemudian open as equation. Nah, kita pindahkan C-nya di depan pertumbuhan ekonomi, ini seperti ini. Setelah itu kalian oke. Tapi kalau misalnya di sini pertumbuhan ekonominya kalian dari awal ganti X, kemudian tingkat inflasi Y, bisa juga. Jadi X, C, baru Y. Nah, itu klik OK. Ini tadi di close saja. Ini hasil dari uji regresi sederhananya. Kita pinjam fungsi ini agar bisa melakukan uji asumsi klasik untuk korelasi. Langkahnya adalah pertama uji normalitas, ya. Uji normalitas view, kemudian residual diagnostik, kemudian histogram normality test. Nah, ini adalah uji normalitasnya. Bagaimana cara membacanya? Apakah datanya normal? Saya sudah kirimkan modul, ya. Buatkan modul. Nanti kalian baca di modul untuk cara membacanya. Cara membacanya adalah dengan melihat nilai probability dari jarak Webera, ya. Syarat normalitas adalah nilai probability harus lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini nilai probability-nya adalah 0,66, lebih besar daripada 0,05. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Oke. Kalian bisa simpan dengan klik freeze, kemudian beri nama uji underscore normalitas. Oke. Kemudian kalian bisa close yang ini. Maka di sini akan muncul lagi uji normalitas. Tadi statistik deskriptif. Selanjutnya adalah melakukan uji heterokedastisitas. Langkahnya adalah klik view, kemudian residual diagnostik, heterokedasticity test, ya. View, residual, kemudian heterokedasticity test. Klik saja. Kemudian kita akan menggunakan uji white. Klik white seperti ini, kemudian oke. Nah, sudah muncul uji dari heterokedastisitas. Yang akan kita lihat adalah nilai probability chi-square. Syaratnya adalah nilai probability chi-square-nya harus lebih besar daripada 0,05. Di sini nilainya adalah 0,0516, ya.
Jadi terbebas dari uji heterokedastisitas karena nilainya 0,051. Lebih besar daripada 0,05 ya. Sedikit lagi nih. Kalian bisa simpan hasilnya dengan klik freeze, kemudian beri nama uji heterokedastisitas. Kemudian klik OK. Ini kalian close. Di sini akan muncul lagi uji heterokedastisitas. Kemudian kalian juga bisa melakukan uji autokorelasi dengan cara klik view, kemudian residual diagnostic, kemudian uji serial correlation LM test. Biarkan like-nya 2, oke. Nah, di sini lihat nilai probability chi-square-nya lagi. Syaratnya adalah nilai probability chi-square-nya harus lebih besar daripada 0,05. Semuanya sudah saya tuliskan di modul ya, yang akan saya bagikan. Nanti kalian bisa baca di modul ya. Syaratnya adalah harus lebih besar daripada 0,05. Jadi ini 0,99. Terbebas dari masalah autokorelasi. Simpan hasilnya dengan cara klik freeze, kemudian name, uji autokorelasi. Oke. Kemudian ini di close, uji autokorelasi. Korelasi sudah muncul di sini. Nah, selanjutnya kalian bisa juga melakukan uji multiko. Uji multiko ini sebenarnya untuk yang memiliki lebih dari 2 variabel independen. Jadi, karena di sini variabel independennya hanya 1, pertumbuhan ekonomi, maka sebenarnya tidak perlu. Tetapi kalau nanti kalian punya variabel independen lebih dari 1, bisa klik view. Ini hanya untuk caranya. Kemudian varian inflation factor ya, uji FIF untuk multiko. Nah, ini muncul hasil uji multiko. Cara melihatnya adalah nilai FIF ini tidak boleh lebih dari 10. Nah, di sini adalah nilainya 1, bukan 1000 ya ini, tapi 1, jadi terbebas dari uji multikolinearitas. Nanti kalau kalian punya data independen lebih dari 1, maka di sini akan banyak muncul. Bisa terlihat ya. Kalau kalian ingin simpan lagi hasilnya, bisa klik freeze. Misalnya, kemudian name, uji multikolinearitas. Oke, kemudian ini kalian close saja. Nah, sudah muncul di sini. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan uji korelasi Pearson? Caranya adalah yang ini kita tutup dulu equation ini, kemudian klik Ctrl di keyboard kalian, pilih ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat inflasi, kemudian klik pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, kalian klik kanan, kemudian open S group, kemudian pilih view covariance ya. Setelah ada grupnya, kalian pilih view, kemudian covariance analysis. Klik yang ini. Kemudian beri centang di correlation dan juga probability. Untuk covariance-nya kalian hilangkan ya. Hanya yang dibutuhkan correlation sama dengan probability. Setelah itu kalian oke. Nah, muncullah hasil dari korelasinya. Bagaimana cara membacanya? Lihat hasil yang di bawah ini. Bagaimana
korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi. Melihat nilai signifikannya yang lebih kecil dari 0,05. Di sini kan 0,02. Berarti ada korelasi ya. Ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi. Ya. Jadi modulnya sudah saya sertakan. Hasilnya sama ya dengan ini dan hasil ini dengan yang di Fuse. Nilai probability-nya kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan ya antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi. Untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi, kalian harus melihat nilai atau angka yang ada di atasnya, 0,69. Nah, untuk melihat derajat kekuatannya, ini ada panduannya. 0,69 ini masuk di sini ya, kriteria kuat ya. Kriteria kuat. Sehingga karena nilainya bernilai positif dan sebesar 0,699, maka bisa diartikan bahwa hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi ini adalah dalam kategori yang kuat, ya, bernilai positif. Kalau kalian ingin simpan hasilnya, klik freeze, kemudian beri nama uji korelasi Partial ya, kemudian oke, kalian X ya. Itu cara untuk melakukan uji korelasi Pearson. Kalau kalian ingin simpan hasil ujinya, kalian pilih file, kemudian save as ya. Save as, kemudian simpan di mana kalian ingin menyimpan hasil data kalian. Kalau ingin suatu saat kalian buka lagi, misalnya di sini beri nama uji korelasi. Simpan dalam bentuk work file ya, supaya nanti ketika kalian ingin kerja lagi atau copy paste hasilnya bisa. Kemudian save, kemudian oke. Nah, oke, cukup sekian ya untuk uji korelasi. Terima kasih.